tidak semua kegagalan pasar di berbagai negara itu diselesaikan dengan BUMN. Kalau pemerintah itu memilih menyelesaikan itu melalui keterlibatan BUMN, yaitu salah satu pilihan. Profit yang diterima oleh seluruh BUMN yang jumlahnya kalau ditambahkan dengan anak cucu cicitnya itu sampai 1.000 ya. Profitnya itu kan hanya berasal dari 8 aja gitu kan. Nah, jadi yang lain rugi. Yang lain tuh banyak yang rugi lah. Nanti kita kejar lagi pemerintah tuh siapa? Apakah Menteri Keuangan? Ya kan? Ya enggak juga. Kalau misalkan usaha ada BUMN yang bangkrut, emang duitnya Menteri Keuangan hilang? Enggak ada. Gitu. Menteri Keuangan uangnya enggak hilang. Yang hilang tuh uang kita, rakyat. Gitu loh. Kalaupun dia rugi, itu tidak ada orang yang benar-benar kehilangan uangnya. Secara langsung. Secara langsung. Saya ini termasuk telaten loh Pak, masuk ke web-web BUMN. Nemu nggak? Hampir semuanya terlambat loh Pak. Jadi kita mau cari laporan tahunan, laporan kinerja. Jadi ini juga menjadi tantangan ya. Jadi bagaimana supaya BUMN menjadi lebih efisien, menjadi lebih sehat. Karena kalau dia tidak bisa, alih-alih menjadi solusi, dia menjadi institusi yang kita harus pikirkan. Nah, ini kan aneh. Ya kan? Harusnya BUMN itu membantu kita mikirin sesuatu. Bukan kita harus memikirkan BUMN bagaimana supaya hidup. Dia yang harus bantuin pemerintah, bantuin kita. Gitu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rezeki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya kembali kedatangan tamu sahabat saya yang rutin menjadi narasumber di kanal ini, Bapak Edi Priyono, Dr. Edi Priyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali. Makasih Pak Wali. Ya. Kita akan mencoba menggali dari Pak Edi tentang beberapa dinamika menarik ya beberapa bulan terakhir ini, yaitu terkait dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang karena ini kanal literasi, kita menggali dari PD mungkin kerangka-kerangka teori terkait itu bagaimana. Nah, karena nampaknya tidak ditutupi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini sebutlah ingin merevitalisasi, meningkatkan peran BUMN di dalam perekonomian. Dimulai dengan ketika dia dikumpulin dalam Danantara kan antara lain untuk itu. Kemudian di perjalanan ini juga beberapa BUMN diperkuat, diberi penugasan yang sangat spesifik, misalnya seperti Agrinas itu. Lalu belakangan ada lagi beberapa BUMN yang sebentar lagi akan didirikan, ya Perminas misalnya. Ini artinya peran BUMN memang akan diperkuat. Bahkan mungkin yang gak luput dari perhatian kita, tidak banyak dibicarakan, ketika impor gula kalau saya tidak salah, jumlahnya dikurangi, tapi porsi swastanya kecil banget, diganti oleh berdikari misalnya. Apapun ini contoh-contoh saja. Saya tidak masuk ke kasusnya Pak Edi, tapi sebuah negara perekonomian ketika dia lebih mengedepankan perusahaan negara, jadi tidak berarti BUMN Indonesia saja, itu landasan teorinya apa, lalu dari pengalaman-pengalaman nilai lebihnya BUMN dibandingkan non-BUMN itu apa, dan juga tentu setiap ada kelebihan pasti juga ada kelemahannya. Gimana kira-kira Pak Adi? Yang pertama, bahwa keterlibatan negara, badan usaha milik negara, melalui badan usaha milik negara di dalam perekonomian itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, sekarang alasannya apa gitu ya? Ini sering banget kita diskusikan dalam berbagai kasus karena memang ini sangat relevan, yaitu apa yang kita sebut sebagai kegagalan pasar. Karena pasar itu memang tidak perfect, dalam arti tidak selalu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi suatu negara. Nah, termasuk dalam perekonomian. Nah, kalau di dalam teori tentang kebijakan publik yang kaitannya dengan peran negara, itu kan bagaimana menyelesaikan kegagalan pasar. Gitu ya. Jadi misalkan begini contoh kegagalan pasar. Ada satu usaha, jenis usaha yang diperlukan oleh masyarakat, tapi tidak ada swasta yang tertarik. Mungkin karena demand-nya masih rendah sehingga secara bisnis tidak terlalu menguntungkan dan sebagainya. Nah, salah satu alternatifnya adalah pemerintah masuk ke dalam bisnis tersebut supaya dia bisa memproduksi barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Atau ada di suatu
usaha, ada satu industri gitu ya, yang pelakunya terlalu sedikit sehingga terjadi monopoli atau oligopoli gitu ya. Nah, sehingga itu kan merugikan masyarakat. Nah, sehingga ini kemudian salah satu alternatifnya adalah pemerintah juga bisa turun melalui badan usaha. Tetapi kita harus tahu bahwa itu adalah hanya salah satu alternatif. Nah, tentu saja alternatif bisa diambil, bisa juga tidak. Nah, itu yang kemudian itulah mengapa tidak semua kegagalan pasar di berbagai negara itu diselesaikan dengan BUMN. Tapi tetap harus kita sampaikan bahwa kalau pemerintah itu memilih menyelesaikan itu melalui keterlibatan BUMN, yaitu salah satu pilihan. Nah, contohnya beginilah. Kalau di negara-negara Eropa, di Uni Eropa itu kan sudah sangat established apa yang disebut sebagai public service obligation. Jadi public service obligation itu adalah ada satu katakanlah layanan tertentu, public service yang dianggap harus ada tetapi tidak ada. Contohnya adalah misalkan penerbangan ke suatu daerah tertentu yang agak terpencil gitu ya. Nah, masyarakat itu kan harus dilayani. Nah, ketika kita menyatakan bahwa harus ada layanan penerbangan ke daerah tersebut, maka pilihan kita adalah apakah kita mau negara atau BUMN, katakanlah demikian ya, perusahaan milik negara yang melayani itu bisa, tapi tidak harus demikian. Nah, kalau di negara-negara Eropa biasanya nggak seperti itu. Biasanya dia kemudian melakukan tender. Melakukan tender, ini siapa nih yang mau menyediakan layanan ke sini? Nanti saya subsidi. Karena dasarnya kan karena itu tidak profitable. Supaya dia profitable, supaya ada swasta yang masuk, maka disubsidi. Itulah mekanisme. Tapi dilelangkan ya, dilelang. Supaya negara juga nggak rugi-rugi amat. Nah, kalau di kita, apakah mekanisme public service obligation itu ada? Ada, tapi melalui penugasan BUMN. Contohnya adalah untuk kereta kelas ekonomi. Itu ada beberapa yang jalur yang public service obligation. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah hal itu diperbolehkan, ya boleh. Apakah di negara lain juga melakukan itu, ya melakukan. Dan apakah ada dasar teorinya, ya ada banget gitu. Nah, cuman kan mungkin kita bicara tentang seberapa besar, karena itu juga nanti akan ada dampaknya gitu ya. Karena BUMN tidak selalu menjadi solusi. Nah, kita kemudian nanti melihat teori dan melihat track record gitu. Karena dia belum tentu kemudian menjadi solusi yang kita harapkan. Bisa jadi dia menjadi masalah baru, bisa aja. Sebagian masalah diselesaikan, masalah yang lebih besar muncul. Artinya ini di banyak negara pada dasarnya itu wajar bahwa ini dalam rangka mengatasi kegagalan pasar. Tapi kegagalan pasar tidak selalu harus dengan BUMN. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau melihat pengalaman kita ini kan, kita sudah ber-BUMN ini bukan sekarang saja kan, sudah lama. Itu Pak Edi melihat plus minusnya BUMN di kita secara umum dulu, bukan case-nya. Gimana Pak? Ya, kalau plusnya ya beberapa BUMN kan terbukti profitable, ya kan, menghasilkan penerimaan negara yang sebelum ada Danantara itu menjadi bagian dari penerimaan negara. Nah, kemudian juga ada layanan-layanan yang kelihatan bahwa BUMN atau BUMD itu menjadi pionir, seperti layanan angkutan publik itu di beberapa daerah. Itu kan juga dimotori oleh badan usaha milik negara atau milik daerah gitu ya. Jadi positifnya begitu. Nah, kalau negatifnya kan dari pemerintah sendiri, dari Danantara sendiri kan menyampaikan bahwa profit yang diterima oleh seluruh BUMN yang jumlahnya kalau ditambahkan dengan anak cucu cicitnya itu sampai 1.000 ya. Profitnya itu kan hanya berasal dari 8 aja gitu kan. Nah, jadi yang lain rugi. Yang lain tuh banyak yang rugi lah. Itu menunjukkan bahwa banyak ya, bukan hanya ada, banyak BUMN itu yang alih-alih menjadi solusi, tapi dia kemudian menjadi beban gitu kan. Nah, jadi tapi kita jangan salah juga ya, tidak selalu BUMN itu harus untung, tidak selalu ya, tergantung misinya. Tergantung misinya. Kalau misinya memang misi pelayanan, ya itu oke sebagai bagian dari public service obligation ya. Maka dia boleh merugi tapi kemudian ditutup dengan subsidi. Tapi setelah ada subsidi ya tentu saja dia nggak rugi gitu. Tapi saya pengen menyatakan bahwa memang kalau BUMN ya tidak harus rugi, terutama untuk layanan-layanan atau untuk barang yang memang, kalau barang kayaknya sulit ya kita, yang banyak jasa ya. Yang memang harus ada
sehingga ketika kita memutuskan bahwa yang menjalankan public service obligation adalah BUMN, maka dia bisa kita terima kalau rugi. Yang penting dia akuntabel. Ini harus disubsidi karena memang harus ada subsidinya berapa, penggunaannya ini dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia, kalau menurut saya ya itu jumlahnya udah berlebihan lah. Dan ini kan juga disadari oleh pemerintah. Udah 1.000 plus anak cucu cicit. Sejak dulu loh Pak. Iya, udah 20-an gitu. tahun ini selalu isunya itu, tapi realisasinya masih. Iya, nah tentu saja banyak yang menolak lah, terutama yang selama ini bekerja di situ ya pasti menolak lah. Siapa yang atau mitranya? Iya, ya siapa yang mau tadinya jadi direktur terus nggak jadi direktur? Kalau ini dikurangi kan konsekuensinya gitu Mas Awalil kan. Jadi ada yang tadinya direktur jadi nggak bisa, tadinya dirut mungkin nggak bisa lagi, tadinya bekerja akan terkena pemutusan hubungan kerja, sangat mungkin terjadi gitu ya. Tapi saya tadi tertarik, kita juga harus fair ya bahwa BUMN itu sesuai dengan penugasannya, karena tidak selalu dalam konteks profit oriented meskipun dia dikasih subsidi. Tapi berarti yang mendapat tugas-tugas itu kinerjanya, KPI-nya harus jelas dong. Harus jelas. Nah, itu kan yang yang dikritik oleh beberapa narasumber saya di sini untuk beberapa yang melakukan layanan publik ini KPI-nya kurang jelas. Ya, betul. Saya selalu membuat analogi untuk pemain sepak bola, tim sepak bola. Nggak semua itu ukurannya nyetak gol. Nah, tapi kalau dia pemain depan, striker ya ukurannya cetak gol. Tapi kalau penjaga gawang atau pemain belakang ya bukan cetak gol, tapi berapa yang diselamatkan. Nah, kurang lebih perusahaan milik negara juga begitu, harus clear. Jadi ini memang misinya misi cari duit atau misinya misi sosial dan sebagainya. Meskipun misi sosial, meskipun saya menyampaikan dia tidak harus untung, bukan berarti dia bisa seenak-enaknya, gitu. Karena itu cuma tantangannya aja. Kalau yang memang dia ditujukan untuk mencari untung, maka dia harus maximize profitnya kan. Nah, kalau dia tujuannya untuk pelayanan, dia harus minimize cost-nya. Tantangannya adalah efisiensi, gitu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan persoalan. Jadi kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya, seringkali itu kan KPI-nya itu nggak jelas. Jadi misalkan ada BUMN. Kita ambil aja lah yang BUMN yang barusan ditutup karena pilot rugi, yang BUMN di bidang tekstil gitu ya, tanpa harus menyebut brand gitu ya, atau perusahaan gitu ya. BUMN kan ditutup ya. Sekarang pertanyaannya kenapa sih mesti ada BUMN tekstil? Kan gitu kan? Apakah nggak ada gitu swasta yang mau gitu kan? Mungkin ini kalau untuk tahun 60-an, tahun 70-an mungkin relevan gitu ya, belum banyak investasi ke situ. Nah, sehingga ketika ada satu sektor yang sebenarnya ini sudah banyak yang tertarik, sebenarnya itu menjadi kehilangan relevansi kan gitu. Apalagi ditambah dengan ketika dia ada kemudian harus bersaing dengan unit usaha lain, dia ternyata gagal juga gitu kan, karena dia jadi kalah bersaing karena kalah efisien dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu Mas Awali. Menariknya untuk tekstil itu ketika sudah pernah rugi, meskipun sebenarnya kasusnya udah lama, tapi secara formal kan baru 2024 itu dinyatakan ditutup. Sudah nggak beroperasinya kalau nggak salah 5-6 tahun yang lalu. Nah, sekarang malah mau bikin lagi gimana Pak? Kita artinya ini kan tidak ada kajian yang tepat gitu. Itu yang mesti dipertanggungjawabkan sejak awal sebelum terlanjur, ya kan. Kita ini kan punya track record bikin sesuatu yang kemudian nanti underutilize gitu ya dan sebagainya ya. Kalau kita bicara infrastruktur ya kan ada kan infrastruktur yang sekarang kita jadi mikirin tuh ini gimana ya caranya supaya bisa didaya gunakan dan sebagainya gitu ya. Seolah-olah di awalnya nggak dipikirkan gitu. Nah, ini juga jangan diulangi. Apalagi ini unit usaha kan. Yang pertama harus dijawab adalah kenapa mesti ada BUMN di bidang katakanlah tekstil. Nah, ini juga termasuk yang lain juga. Ini yang karya saya potong dikit Pak. Karya ini kan dari awal banyak banget. Kita bahkan saya ekonom saja kadang nggak bisa membedakan loh karya yang satu karya. Buat tol kok sama-sama ikut, buat bandara sama-sama ikut. Itu apa? Kemudian ini saya kan karena suka belajar itu masuk ke webnya. Ini yang paling gampang lah buat publik kan. Di webnya itu tidak ada penjelasan yang cukup bagus, Pak. Bahkan laporan keuangannya telat-telat. Tapi kita nggak bicara laporan keuangan dulu. Tapi seperti kata Pak Edi tadi, ini kan harus jelas ya tujuannya apa. Kemudian kalau dia ada peraturan pemerintah, Perpres atau Kementerian BUMN waktu itu kan harus jelas ya, Pak ya. Jadi bagusnya sih dibukalah diskusi publik lah ini perlu atau tidak, karena kalau ada masalah apa sebenarnya yang mau dipecahkan dengan BUMN tekstil itu, karena
nanti akan muncul masalah yang mengulang dari permasalahan yang ada sebelumnya. Karena ini Mas Awalid, bahkan per teori ya, jadi sebenarnya tuh BUMN itu sebenarnya, dan ini bukan di Indonesia saja, kalau kita bicara teori kan berlaku umum ya. Sebenarnya BUMN itu ada persoalan yang sifatnya sangat mendasar yang menyebabkan dia cenderung tidak efisien. Kecuali kalau dijalankan di negara yang punya budaya good corporate governance yang sangat baik. Ya, gitu. Kalau di negara yang biasa-biasa aja, apalagi di negara dengan budaya corporate governance yang tidak terlalu good gitu ya, itu dia cenderung untuk tidak efisien. Ada teorinya tuh, namanya principal agent teori gitu ya. Nah itu kan kurang lebih kan begini. Jadi kalau perusahaan Mas, itu kan ada prinsipal pemilik ya, yang diwakili oleh komisaris, kemudian ada pelaksana, dewan direksi, itu kan disebut sebagai agent. Nah biasanya kalau di perusahaan yang biasa, kalau kita baca textbook itu, ada yang namanya agency problem, itu adalah agent, yaitu direksi, itu punya tujuan yang berbeda dengan si prinsipalnya. Dia punya tujuan yang berbeda gitu ya, sehingga kemudian dia tidak sesuai dengan misinya. Tapi kalau di swasta itu kan gampang, ya tinggal dipecat saja, diganti saja gitu. Nah kalau di BUMN itu persoalan terbesarnya adalah di prinsipal yang nanti kemudian berpengaruh juga kepada agent atau direksi. Nah apa itu? Karena kalau di Badan Usaha Milik Swasta BUMS ya, itu pemiliknya kan jelas. Misalkan kita berdua nih Mas Awal, kita bikin perusahaan. Kita berdua ini kan prinsipal. Kita akan tunjuk orang sebagai pelaksana perusahaan kita. Kita kan nggak mau duit kita hilang. Jadi kalau dia nggak benar kerjanya, perusahaan ini rugi, kita rugi. Jadi kalau dia nggak benar kerjanya, kita akan pecat dia. Karena duit kita akan hilang. Dan tidak di dunia ini nggak ada orang yang mau duitnya hilang. Gitu kan? Berbisnis duitnya hilang nggak ada. Nah, sekarang kalau itu BUMN, ini pemegang sahamnya, pemiliknya siapa? Pemerintah. Nanti kita kejar lagi, pemerintah itu siapa? Apakah Menteri Keuangan? Ya kan? Ya enggak juga. Kalau misalkan usaha ada BUMN yang bangkrut, emang duitnya Menteri Keuangan hilang? Enggak ada. Gitu. Menteri Keuangan uangnya enggak hilang. Yang hilang tuh uang kita, rakyat. Gitu loh. Nah ini yang kemudian membuat banyak BUMN, sekali lagi bukan hanya di Indonesia aja ya, kalaupun dia rugi, itu tidak ada orang yang benar-benar kehilangan uangnya. Secara langsung. Sekurang-kurangnya merasa gitu. Nah, telat lah. Ya, itulah kenapa BUMN hanya bisa berjalan dengan baik, efisien, kalau pemerintahnya itu punya tanggung jawab, punya integritas. Itu yang saya sebut tadi di negara-negara dengan budaya good corporate governance. Kalau tidak, nanti yang terjadi ya, dia justru malah di-abuse tuh. Disuruh ini, disuruh itu gitu. Yang kemudian sebenarnya tidak menguntungkan gitu. Suruh nyponsorin ini, disuruh nyumbang ini dan sebagainya. Yang kemudian dia membuat dia menjadi tidak efisien gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia nanti rugi, tidak ada orang yang secara langsung kehilangan uangnya. Itulah persoalan yang dipicu oleh ketidakjelasan hubungan antara prinsipal dengan agent atau pemilik dengan pengelola di dalam BUMN. Dan itu sifatnya mendasar. Oleh karena itu kalau di beberapa negara mereka tahu ada masalah itu sehingga meminimize BUMN. Karena mereka tahu akan ada masalah itu. Jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Perannya juga kalau bisa tidak perlu dominan. Bahkan ada yang sudah ada kemudian diprivatisasi. Contohnya British Airways. Itu kan flag carrier Inggris ya. Itu katanya kan BUMN. Diprivatisasi gitu. Yang tadinya rugi sekarang bisa untung gitu loh. Nah jadi itu yang kemudian kita harus perhatikan, kita harus sadari bahwa meskipun di atas kertas itu BUMN itu oke saja, tapi ada persoalan yang sangat mendasar, yaitu tadi hubungan antara prinsipal dengan agent. Boleh nggak saya sederhanakan, yang mewakili prinsipal ini beda dengan komisaris yang memang oleh pemiliknya sendiri atau yang ditunjuk pemiliknya itu rasa untuk mengawasi bahwa ini jalannya harus begini itu nggak cukup kuat ya. Lihat aja, nunjuk komisaris sembarangan itu kan hanya terjadi di BUMN kan atau BUMD kan. Coba swasta.
milih komisaris sembarangan, loh nanti dia nggak bener kerjanya, bener nggak dia malah ngawasi? kadang pemiliknya sendiri jadi komisaris kan? Ya, nah kalau itu nggak apa-apa karena kemudian dia ini kan benar-benar bisa awasi kan. Dia harus benar-benar mewakili kepentingan kita, pemilik saham, pemilik perusahaan kalau itu di swasta. Nah kalau negara kan tadi saya bilang kan, jadi pemegang saham atau dalam hal ini pemerintah tuh nggak jelas siapa yang kehilangan uang, sehingga ketika nunjuk komisaris ya banyak yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan keahliannya dan sebagainya. Dan itu kan hanya terjadi di BUMN. Ini kan berarti kembali menegaskan tadi, umpama nih BUMN ini memang tujuannya bukan laba, tapi memberikan layanan publik yang optimal. Berarti si komisaris ini juga sejak awal tahu tugasnya harus, itu kan? Harus begitu. Nah ini kan kembali lagi ke awal lagi, bahwa ini harus jelas ini BUMN ini BUMN A ini makhluk apa, KPI-nya apa, si komisaris yang ditunjuk oleh pemerintah ini juga mengikuti itu kan, dia betul. Bisa lalu mengawasi direksinya. Berarti ini kan sekali lagi tetap bermula dari kejelasan ketika mendirikan BUMN tertentu itu maksud dan tujuan dan batasan-batasannya harus jelas ya Pak. Dan itulah kenapa saya sempat bingung tuh, heran gitu ya. Karena di peraturan sebelumnya, saya nggak tahu sekarang masih berlaku atau nggak ya di Undang-Undang BUMN ya. Itu kan ada kebijakan bahwa BUMN itu harus untung. Itu salah itu. Karena tidak harus itu sebuah BUMN itu diorientasikan ke profit. Tapi harus clear dari awal. Sehingga nanti komisaris yang mewakili pemegang saham, mewakili pemerintah juga clear. Jangan sampai nanti misalkan perusahaan yang harusnya untung ternyata dia nggak untung. Kemudian pakai alasan kita kan pelayanan publik. Loh, jangan dulu. Ini memang dari awalnya begitu atau sebagai excuse saja gitu kan gitu. Berarti sebetulnya si komisaris juga jangan dislike juga sih pemerintah ya. Ini kan ini tafsiran saya kadang wah ini banyak komisaris yang nggak benar. Ya untuk mengatakan komisaris nggak benar juga kan harus ada ukurannya Pak. Ya kan jangan soal duit aja kan. Betul ya Pak. Berarti ini kan jadi masalahnya jadi agak lebih kompleks ya. Karena di satu sisi mestinya sesuai dengan tujuan BUMN tersebut apa, di sisi lain kita selalu mendapatkan rumor lah, tapi rumor yang kadang-kadang mendekati kenyataan bahwa pemilihan komisaris di banyak BUMN ini jarang berkaitan dengan bisnis itu. Bahkan kalau saya pribadi nih Mas ya, saya nggak persoalkan kok bahwa misalkan komisaris BUMN itu berasal dari tim ses atau dari katakanlah orientasi politik tertentu dalam arti itu saya oke kok. Yang penting dia menjalankan fungsi sebagai komisaris dengan baik atau tidak gitu kan. Nah kalau itu kan berarti nanti ada syaratnya ya, dia sedikit banyak punya pemahaman tentang bisnis itu, dia punya pemahaman tentang bagaimana BUMN harus dikelola. Sepanjang dia menjalankan tugasnya dengan baik ya. Kalau menurut saya sih oke saja gitu kan. Nah, cuman ya gitu ya. Sebenarnya apa-apa itu jangan terlalu lah gitu ya. Tapi kalau kemudian ini terlalu gitu ya, terlalu banyak orang yang kompetensinya tidak jelas gitu, kemudian kontribusinya juga yang diharapkan juga tidak jelas, jadi kesannya jadi cuma bagi-bagi jabatan. Lah ini kan bukan perusahaan milik pribadi ya. Ini kan perusahaan milik negara, ada uang rakyat di sana. Jadi harusnya ya unsur kedekatan itu harusnya jangan terlalu banyak. Kalaupun tidak bisa dihilangkan kan sulit juga untuk dihilangkan. Berarti kalau dalam konteks ini kan juga relevan dengan seluruh pengelolaan aset keuangan negara ini kan salah satu syaratnya adalah transparansi, betul ya Pak? Transparansi kepada publik. Kalau secara legal ya harusnya transparansi kepada DPR minimal kan, tapi kepada publik juga sama. Nah, yang begini-begini ini menurut Pak Edi sejauh ini gimana? Kita BUMN ini gagal memenuhi kewajiban, BUMN ini ternyata merugi, itu taunya bahkan telat. Iya betul. Gimana Pak itu? Bahkan kadang-kadang kasus perusahaan BUMN di bidang asuransi aja lah, yang Jiwasraya kita sebut aja udah dalam. Itu kan bertahun-tahun gitu sampai kemudian triliunan gitu ya kerugiannya. Ini kan baru terungkap ke publik. Ini kan menunjukkan bahwa pertama kita mempertanyakan pengawasan oleh lembaga terkait seperti apa. Yang kedua keterbukaan informasi ke publik seperti apa. Nah, ya kalau menurut saya ya
kan kalau orang merugikan BUMN kan dianggap merugikan keuangan negara. Iya. Jadi sebenarnya kan secara implisit kita mengakui bahwa uang di BUMN itu kan uang negara ya, Iya. iya nggak? Nah, kalau dia uang negara kan harusnya pertanggungjawabkan seperti pertanggungjawaban APBN atau APBD, kan kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau APBN kan setiap bulan ada laporannya, ya mungkin ini nggak harus Iya, setiap bulan, tapi harusnya diatur gitu. Dia harus mendisclose per kinerjanya gitu ya, termasuk kemudian laporan keuangannya kepada publik, bukan hanya kepada instansi pemeriksa atau kepada auditor saja gitu. Saya ini termasuk telaten loh Pak, masuk ke web BUMN. Nemu nggak? Hampir semuanya terlambat loh Pak. Jadi kita mau cari laporan tahunan, laporan kinerja itu lambat. Di samping tadi kritik saya, bukan kritik ya, perasaan saya, tapi dengan penjelasan Pedi ini makin paham saya. Penjelasan tentang dia ini BUMN apa sebenarnya. Kita kan masuk web itu tidak sekedar pengen melihat advertorial kan. Biar kita sebagai rakyat, apalagi ekonom kan, itu tahu nih ini apa saja sih. Saya jadi agak khawatir mengapa ini beberapa BUMN baru mau dibangun, kemudian ada 1-2 BUMN yang diperluas, ya sebutlah Agrinas, kan jadi diperluas kan, nanti berdikari yang sebetulnya sebelumnya mungkin hanya istilahnya penjaga ya untuk agar pasar nggak terlalu distorsi, kok malah mau dijadiin pelaku utama? Apa kebijakan seperti ini tidak berbahaya, Pak? Ya ini kan sebenarnya kan menurut saya kan tafsiran dari konstitusi ya. Jadi bahwa segala bumi, air dan kekayaan tertentu dalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah ini yang kelihatannya dikuasai oleh negara ini kemudian diterjemahkan harus secara langsung oleh badan usaha milik negara. Padahal tadi di depan kita sudah sampaikan bahwa sebenarnya tidak selalu harus begitu kan, karena ini kan kalau bentuknya perusahaan BUMN ini kan ada prinsip-prinsip usaha yang secara umum berlaku dan harus dijalankan efisiensi, kemudian dia bagaimana dia supaya dia harus mendatangkan profit kalau memang tujuannya profit dan sebagainya. Ini kan tidak selalu pemerintah itu punya cukup banyak orang dengan kompetensi yang memadai. Itu satu hal. Nah, yang kedua yang tidak bisa diabaikan adalah ini pernah kok disinggung oleh Menteri Keuangan yang lama. Jangan sampai terjadi crowding out. Jadi crowding out itu adalah karena negara berperan terlalu besar, akhirnya yang swastanya mandek, mengkert, terdesak istilahnya, terdesak keluar dari industri tersebut. Ya kan itu tidak bagus untuk perekonomian. Jadi kalau saya masih boleh menyarankan harusnya kita tinjau kembali ya. Minimal itu jangan buru-buru bikin baru. Yang kedua juga diperamping lah. Dan kita nggak harus mikir terlalu banyak dulu kok. Coba yang cucunya dulu dihapus dulu lah. Itu kan ada BUMN, kemudian ada anak perusahaan, kemudian ada anak perusahaan, ada cucunya kemudian nanti cicitnya. Ini cicitnya ini juga banyak juga nih yang nggak beres juga ini. Nah jadi bahkan ada BUMN yang merugi karena anak cucunya, gitu ada itu ya. Nah ini di review gampang aja kalau menurut saya. Pertama jangan bikin baru, yang kedua yang cucu sampai cicitnya ini dihapus dulu lah. Nanti kan otomatis akan berkurang gitu. Jadi tapi dihapus jangan mengurangi pertanggungjawaban yang telah dia lakukan. Harus kalau itu. Karena ini tidak soal memenjarakan orang, tapi soal pembelajaran kepada kita semua, betul loh Pak. Artinya kita nih kadang begini Pak. Saya melihat beberapa BUMN di merger di apa begitu. Tapi malah kita menjadi kabur dengan apa sih yang sebenarnya terjadi, benar nggak Pak? Feeling saya begitu. Jadi apa ya, ada sesuatu yang kemudian tersembunyi lah, bukan tersembunyi yang kita nggak lihat. Saya setuju bahwa kalaupun nanti ada proses perampingan itu pertanggungjawabannya harus jelas gitu ya. Ini pengelolaannya udah berapa lama, orientasi bisnisnya kemana, posisi keuangannya seperti apa, rugi berapa, nggak apa-apa. Bukan persoalan kita pengen masukin orang ke penjara, tapi supaya pembelajarannya kita. Dan ini kan kalau memang pemerintahan Prabowo ini kan haknya beliau ya, mau kelihatannya ingin memperkuat BUMN, tapi kira-kira di bagian itu dulu yang dipastikan ya. Kan juga diakui itu banyak yang rugi, banyak yang nggak benar. Kan berulang kali itu dinyatakan oleh Presiden maupun
oleh pejabat-pejabat lainnya. Mending itu ya yang mestinya lebih dirapikan ya, tanda petik kan gitu ya. Supaya tadi kalau mau BUMN mau kuat, itu kan tidak harus dia melebar kan, tapi lebih fokus dan power di industrinya, benar nggak Pak penafsiran begitu? Iyalah, jadi supaya dia kuat, supaya dia bisa menanggung beban untuk kepentingan negara, ya dia harus sehat dulu kan. Ya kan gitu kan analogi badan kita lah. Nah, salah satu yang bikin sehat tuh ya dibikin agak ramping lah gitu. Ya, ramping. Gitu, ya. Jadi supaya dia lebih sehat, tekanan darahnya juga baik, itu aliran darahnya baik, itu jangan apa sih mampet sana mampet sini dan sebagainya. Jadi BUMN harus sehat untuk bisa mengemban misi atau tanggung jawab untuk kesejahteraan. Karena kalau tidak, kalau dia sendiri bermasalah, jangan harap. Karena prinsipnya kan BUMN ini mau cari laba atau public service, prinsipnya dia agar menjadi penyedia memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, kan begitu Pak, sederhananya ya. Betul. Saya ingat ini waktu saya baca laporan Bank Dunia dan juga IMF baru-baru ini, itu semua meng-highlight loh Pak, bahwa salah satu yang dia sarankan kepada Indonesia ini adalah jangan peran swasta itu harus sangat besar, tanda petik ya. Jadi agak beda nih, meskipun dia tersembunyi ya di paragraf-paragraf, mengingatkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi banyak negara termasuk Indonesia itu bagaimanapun swasta. Ya, artinya tadi kan jangan sampai BUMN meng-crowding out. Nah itu oke lah, netizen saya ini kadang-kadang nyinyir Pak. Saya ketika ngomong gitu nih antek IMF, padahal itu kan teorinya begitu tadi. Terus yang kedua, mereka lupa Purbaya sendiri beberapa kali loh mengatakan bahwa sumber pertumbuhan itu adalah swasta yang utama. Gimana Pak melihat ini? Kehadiran BUMN itu harus betul-betul beralasan dan justifikasinya harus jelas, gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau tidak jelas justifikasinya, kenapa dia mesti ada, ya berarti perlu ada, gitu kan? Harusnya ya itu dirampingkan aja. Yang kedua, sebagai badan usaha dia tetap harus dijalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi dan sebagainya, sehingga dia bisa bersaing. Jangan sampai kemudian karena dia BUMN, dia kemudian boleh tidak kompetitif, seolah-olah kan gitu. Nah itu kalau dilakukan apa? Dampaknya ke konsumen. Kok bisa sekarang kalau sama-sama katakanlah provider telepon gitu, ada yang BUMN ada yang tidak. Katanya yang BUMN ini barangnya lebih mahal, gitu ya. Kemudian, ini contoh aja ya. Nah, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat layanan perbankan gitu, sama-sama top up uang elektronik. Nanti kalau yang swasta kan gratis gitu, kayak yang ini kok ada yang lebih mahal gitu ya, fee-nya lebih mahal. Penerbangan juga loh Pak. Iya gitu kan. Kita lihat aja, apa kalau di bank itu ada apa BOPO ya? Iya kan? BOPO. Biaya operasional untuk menunjukkan efisiensi. Untuk menunjukkan efisiensi. Itu kan BUMN kan bukan yang terbaik kan, gitu kan. Ya dia ada beberapa yang termasuk bagus, tapi bukan yang paling bagus. Kalau yang paling bagus kan swasta. Nah ini menunjukkan bahwa tidak kemudian ini kita punya kepentingan nasional, ini harus oleh BUMN terus selesai. Dia harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang sebagaimana layaknya sebuah badan usaha atau unit usaha. Artinya kalau dia nggak pun cari laba, dia tetap berkewajiban mengefisiensikan cost-nya Pak ya. Jangan asal kan. Betul. Kalau dia, perusahaan itu kan cuma dua itu. Kalau nggak profit maximizing, cost minimizing. Gitu. Nggak bisa dua-duanya gitu kan. Gitu. Nah, itu bahkan tadi saya singgung sedikit Pak, itu yang bank ini padahal sudah jelas netizen. Dia memang dibebani untuk laba kan. Di antara 8 yang nyumbang tadi adalah Bank Himbara kan yang besar-besar. Tetapi menariknya, menurut datanya Bank Indonesia sendiri, itu overhead cost-nya itu lebih tinggi daripada bank-bank dan yang Himbara paling hanya kalah dengan BPD lah. BPD juga negara juga kan. Saya tuh ingat, ini mungkin menjadi cerita anekdotal ya, dalam arti bukan sistematis, tapi kalau menurut saya menarik. Dulu wakil presiden waktu zaman Pak JK, saya ingat banget, mungkin di clippingnya kalau kita browsing masih ada. Pak JK mengunjungi sebuah bank BUMN. Habis itu beliau komentar gitu, wah gila, di rootnya kantornya udah seluas lapangan bola katanya gitu kan. Nah itu kan, ini kan meskipun cerita anekdotal kan menunjukkan bahwa memang ada
pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya harusnya bisa diefisienkan gitu ya. Nah, kecenderungan itu bisa terjadi pada BUMN kalau asal bikin ya. Iya. Jadi cost center malah jadinya. Iya, gitu. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan ya. Jadi bagaimana supaya BUMN menjadi lebih efisien, menjadi lebih sehat. Karena kalau dia tidak bisa alih-alih menjadi solusi, dia menjadi institusi yang kita harus pikirkan. Nah, ini kan aneh. Ya kan? Harusnya BUMN itu membantu kita mikirin sesuatu, bukan kita harus memikirkan BUMN bagaimana supaya hidup. Dia yang harus bantuin pemerintah, bantuin kita gitu. Stressing pointnya apa aja nih Pak? Tentang jumlah, tentang tugas mungkin buat penutup ini. Iya, jadi BUMN ini kira-kira kedepannya itu secara literasi ya ini kan terserah pemerintah. Menurut Pak Edi bagusnya bagaimana? Mapping dulu lah kalau saya bilang yang pertama. Danantara sekarang kan semuanya dipegang Danantara. Artinya lebih secara ini lebih mungkin dilakukan kan? Mungkin lah. Sekarang kan mapping aja yang dibilang 1000 itu apa aja, ini anaknya siapa, supaya jelas nih kalau ini cucunya siapa, ini anaknya siapa, lihat dulu kan. Nah kemudian masing-masing direview, ini kinerjanya bagaimana, kemudian dia bergerak di bidang apa, dan kemudian kita harus review secara serius apakah eksistensinya masih diperlukan atau tidak. Mulai dari situ lah. Nggak usah, kalau buat saya terserang ya, jangan bikin baru dulu lah. Gitu. Kalau menurut saya sih kalau mau clear-nya gitu ya. Gitu. Begitu ya pemirsa, kita sudah mendengar paparan dari Pak Edi yang menurut saya cukup fair. Jadi di satu sisi Pak Edi mengakui bahwa peran BUMN di banyak negara itu memang penting, tapi polanya itu berbeda-beda. Dan kehadiran BUMN terutama sekali dalam rangka mengatasi kegagalan pasar. Tapi kan BUMN hanya salah satu cara. Yang kedua, beliau cukup fair memperlihatkan bahwa ya di beberapa BUMN itu cukup menjalankan tugasnya, tapi kelihatannya lebih banyak yang tidak bisa diukur belum ini dia cukup menjalankan tugas atau tidak, berkaitan dengan keinginan rekomendasi Pak Edi. Dan menurut saya itu lazim ya, kita ekonom sebaiknya BUMN ini lebih jelas ya, tupoksinya, tujuannya dan sebagainya. Nah, mensikapi hal-hal yang terkini, Pak Edi lebih menyarankan agar otoritas itu membenahi dulu yang ada dengan cepat. Memang sudah dijanjikan oleh Danantara, tapi kok setahun kelihatannya belum ada tanda-tanda perapian yang signifikan. Nah, sebelum mendirikan hal-hal baru, bahkan Pak Edi punya kecenderungan, udahlah jangan menambah dulu, kalau perlu setelah dirapikan mana BUMN yang diperkuatkan, begitu ya Pak Edi. Mudah-mudahan penjelasan Pak Edi memperkaya kita terhadap keadaan-keadaan ekonomi sekarang, dan kita semua turut bertanggung jawab ya terhadap kondisi ekonomi ini, baik sebagai pribadi, sebagai warga negara maupun sebagai pelaku ekonomi. Mudah-mudahan ke depan ekonomi kita masih bisa terus membaik. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama.